Yo, what's up yang lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa untuk video kali ini biasa aja ya. Gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada lagi nih, gak seberapa lama. Langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih. Halo semuanya, kenalin gue A. Mungkin cerita gue bakal terdengar biasa aja buat sebagian orang, tapi buat gue ini cukup berat buat diceritain. Gue sekarang umur 23 tahun, kerja sambil kuliah, dan tinggal di rumah yang secara teknis masih disebut rumah. Dari luar semuanya kelihatan normal, ada ayah, ada ibu, ada gue juga di dalamnya. Tapi anehnya rasanya kosong banget. Di rumah ini jarang ada obrolan santai, jarang ada ketawa bareng, bahkan makan bareng pun hampir nggak pernah. Setiap orang punya dunianya sendiri. Ayah sibuk dengan urusannya, ibu sibuk dengan emosinya, dan gue sibuk belajar buat gak terlalu berharap banyak dari keluarga sendiri. Kadang kalau lagi malam dan suasana sepi, rumah sepi, gue sering mikir, ini rumah atau cuma tempat numpang tidur ya? Karena jujur aja, hangat yang katanya ada di keluarga itu hampir nggak pernah gue rasain di sini. Waduh. Dan mungkin dari situlah semuanya mulai terasa beda buat gue. Waduh. Masalah di rumah gue sebenarnya udah ada dari gue masih SMA. Awalnya cuma cekcok kecil antara ayah sama dan ibu. Hal-hal yang kelihatannya sepele tapi lama-lama berubah jadi kebiasaan. Hampir tiap minggu ada aja yang dipermasalahin. Suara pintu dibanting, nada bicara yang tinggi, sampai suasana tegang yang bikin gue lebih sering ngurung diri di kamar. Gue nggak pernah benar-benar diajak ngobrol tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gue cuma jadi penonton yang tiap hari denger semuanya dari balik pintu kamar. Yang paling bikin capek itu bukan berantemnya, tapi rasa gak nyamannya. Kadang gue pulang kerja malah duduk lama di depan rumah dulu, tunggu suasana di dalam agak tenang. Aneh ya, harus mikir dulu sebelum masuk ke rumah sendiri. Anjir. Dari situ gue mulai sadar buat sebagian orang rumah itu tempat pulang, tapi buat gue, rumah ini cuma tempat tinggal sementara sebelum gue benar-benar bisa pergi. Karena situasi itu, gue jadi orang yang lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Kadang nongkrong lama-lama sama teman, kadang lembur kerja, walau sebenarnya nggak terlalu perlu. Bukan karena gue super ambisius, tapi jujur aja rasanya lebih tenang di luar daripada di rumah sendiri. Teman-teman gue sering cerita soal keluarga mereka, ada yang bercanda bareng orang tuanya, ada yang curhat panjang lebar sama ibunya. Setiap dengar cerita itu, gue cuma bisa senyum sambil pura-pura rileks. Padahal dalam hati gue mikir, wah enak banget ya bisa sedekat itu sama keluarga. Gue nggak benci orang tua gue sama sekali, enggak. Gue cuma ngerasa ada jarak yang nggak pernah benar-benar diperbaiki. Kita tinggal di atap yang sama, tapi rasanya kayak orang asing yang kebetulan berbagi alamat. Dan makin gue dewasa, makin gue ngerti, luka dari rumah kadang gak kelihatan, tapi rasanya tetap ada. Beberapa kali gue sempat mikir buat ngobrol serius sama orang tua gue, bukan buat nyalain siapa-siapa, cuma pengen bilang kalau suasana di rumah ini capek banget buat dijalanin. Tapi setiap kali ada kesempatan gue selalu ragu, takut malah bikin suasana makin ribet. Jadi akhirnya gue milih cara yang paling gampang, yaitu diam dan fokus memperbaiki hidup gue sendiri. Gue mulai kerja lebih serius, nabung pelan-pelan, dan punya satu tujuan sederhana, yaitu suatu hari nanti gue bisa punya tempat tinggal yang benar-benar terasa seperti rumah. Amin. Tempat yang isinya bukan cuma tembok dan atap, tapi juga rasa nyaman. Karena gue sadar satu hal, gak semua orang seberuntung lahir di keluarga yang hangat, tapi setidaknya kita masih punya kesempatan buat menciptakan versi rumah yang lebih baik di masa depan nanti. Amin, friend. Sekarang gue masih tinggal di rumah yang sama, secara fisik nggak ada yang berubah, tapi cara gue melihat semuanya mulai sedikit berbeda. Gue berhenti berharap rumah ini tiba-tiba jadi sempurna. Gue juga berhenti memaksa diri untuk merasa baik-baik saja setiap waktu. Sekarang gue lebih fokus menjaga diri gue sendiri, pelan-pelan belajar memaafkan keadaan, dan percaya kalau hidup gue nggak harus berhenti cuma karena masa lalu keluarga gue berantakan. Buat kalian yang mungkin ngerasain hal yang sama, percayalah kalian nggak sendirian. Kadang rumah memang cuma jadi tempat tinggal, tapi itu bukan berarti masa depan kita juga harus terasa kosong. Suatu hari nanti kita bisa bikin rumah versi kita sendiri. Amin. Terima kasih banget buat lu yang sudah mau dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Thank you banget buat lu juga nih yang udah nge-share cerita lu dengan apa adanya melalui email gue ya. Oke, next di cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo semuanya, umur gue 21 tahun dan sekarang lagi kuliah sambil kerja part time. Sebelum cerita gue mulai, makasih banget buat kalian yang udah mau dengerin cerita ini sampai nanti selesai. Oke. Jujur aja, cerita ini bukan tentang drama besar yang heboh banget, tapi lebih ke perasaan yang mungkin banyak orang juga pernah ngerasain. Gue lahir di keluarga yang dari luar kelihatan baik-baik aja, rumah ada, kebutuhan cukup, bahkan kalau dilihat sekilas kayak keluarga normal lainnya. Tapi entah kenapa dari gue kecil sampai sekarang, rumah ini selalu terasa dingin. Bukan
Bukan dingin karena AC atau hujan, tapi dingin karena jarangnya ada perhatian. Di rumah gue, semua orang sibuk dengan hidupnya sendiri. Ayah sibuk kerja hampir setiap hari, ibu sibuk dengan masalahnya sendiri. Dan gue cuma bisa belajar hidup sendiri walau masih tinggal satu atap. Makanya sampai sekarang gue sering mikir, mungkin buat gue rumah ini cuma tempat tinggal. Sejak gue SMA, suasana rumah mulai terasa makin aneh. Bukan karena sering ada teriakan atau pertengkaran besar, tapi justru karena semuanya terlalu diem. Ayah jarang pulang tepat waktu, kadang bahkan agak pulang sampai pagi. Ibu juga lebih sering menghabiskan waktu di kamar, main ponsel atau tidur tanpa banyak bicara. Setiap hari rasanya seperti hidup bersama orang yang gak benar-benar saling kenal. Kadang gue mencoba mulai percakapan kecil saat makan malam, tapi biasanya cuma dijawab singkat lalu kembali hening. Lama-lama gue berhenti mencoba, rasanya capek kalau setiap usaha buat dekat malah terus kayak ngobrol sama tembok. Dari situ gue mulai mengerti kalau nggak semua keluarga punya hubungan hangat seperti yang sering kita lihat di film. Dan semakin gue dewasa, semakin jelas rasanya kalau rumah yang gue tinggal ini memang lengkap secara fisik tapi kosong secara perasaan. Anjir. Sekarang gue masih tinggal di rumah yang sama dengan suasana yang kurang lebih juga masih sama, tapi cara gue menjalani hidup sudah mulai berubah. Respect. Gue nggak lagi terlalu larut dalam rasa kecewa dan gue juga berhenti berharap semuanya akan berubah secara tiba-tiba. Sebaliknya, gue mulai membangun kehidupan yang gue inginkan pelan-pelan. Gue percaya suatu hari nanti gue bisa punya rumah yang benar-benar terasa dengar cerita ini dan merasa relate. Percayalah, kalian gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang tumbuh dalam rumah yang terasa sepi. Tapi itu bukan akhir dari cerita hidup kita. Kita masih bisa menciptakan kebahagiaan versi kita sendiri itu. Jadi semoga ya, yang buat siapapun lu yang sekarang lagi berada di posisi ini, semoga nggak kejadian sampai lu mati ya. Ini cuma hanya sementara gitu loh. Next, cerita selanjutnya. Halo semuanya, umur gue 24 tahun, sekarang lagi kerja di sebuah tempat percetakan sambil pelan-pelan nyusun hidup gue sendiri. Sebelum cerita ini mulai, gue cuma mau bilang makasih buat kalian yang sudah mau dengerin cerita random dari hidup orang lain. Thank you juga buat lu yang udah nge-share ceritanya ke gue ya. Mungkin cerita gue nggak spektakuler, nggak penuh drama besar, tapi rasanya cukup nyata buat gue. Gue tumbuh di sebuah rumah yang sebenarnya lumayan nyaman kalau dilihat dari luar. Rumahnya nggak kecil, lingkungannya juga aman, bahkan tetangga sering bilang keluarga gue terlihat tenang, tapi kenyataannya suasana di dalam rumah itu jauh dari kata hangat. Sejak kecil, gue lebih sering merasa seperti tamu daripada anggota keluarga. Ayah jarang ada di rumah karena kerja di luar kota, sementara ibu lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi sejak dulu, gue sudah terbiasa melakukan banyak hal sendirian, bahkan untuk hal sekecil apapun. Hal yang paling gue ingat dari masa remaja gue adalah betapa seringnya rumah terasa kosong. Bukan kosong karena nggak ada orang, tapi kosong karena nggak ada koneksi. Kadang gue duduk di ruang tamu sambil berharap ada obrolan santai seperti yang sering gue lihat di rumah teman-teman gue, tapi yang ada cuma suara televisi atau suara pintu kamar yang ditutup. Ayah pulang seminggu sekali, itu pun lebih sering langsung istirahat karena capek kerja. Ibu juga jarang bertanya soal sekolah gue, apalagi soal perasaan gue. Awalnya gue sempat mencoba mendekat, cerita sedikit tentang hari gue di sekolah, tapi responnya sering singkat. Lama-lama gue berhenti mencoba. Dari situ gue belajar satu hal yang agak pahit. Kadang orang bisa tinggal serumah tapi tetap merasa sendirian. Dan sejak saat itu gue mulai melihat rumah ini bukan sebagai tempat pulang, tapi sekedar tempat untuk beristirahat. Waktu gue mulai kerja setelah lulus, hidup gue sedikit berubah. Gue jadi lebih sering berada di luar rumah, dan jujur itu membuat gue merasa lebih hidup. Di tempat kerja, gue punya teman ngobrol, punya orang yang benar-benar mendengar cerita gue. Bahkan kadang kami ketawa bareng sampai lupa waktu. Hal-hal kecil seperti itu ternyata terasa sangat berarti buat gue. Pernah suatu malam gue pulang agak larut sekitar jam 10, dan seperti biasa rumah gue udah sepi, lampu ruang tamu menyala, tapi semua pintu kamar tertutup. Gue duduk sebentar di sofa dan tiba-tiba sadar kalau nggak ada gue pun mungkin suasana rumah ini tetap sama. Pikiran itu sempat bikin gue sedih, tapi juga bikin gue lebih paham satu hal. Gue nggak bisa memaksa orang lain untuk berubah. Yang bisa gue lakuin cuma memastikan hidup gue sendiri tetap berjalan ke arah yang lebih baik. Wah, ini dewasa sekali ya. Sekarang gue masih tinggal di tempat yang sama dengan orang-orang yang sama, tapi cara gue memandang semuanya sudah jauh lebih tenang. Gue nggak lagi terlalu memikirkan kenapa rumah gue terasa berbeda dari rumah orang lain. Gue lebih fokus memikirkan masa depan yang ingin gue bangun nanti. Suatu hari nanti gue ingin punya rumah yang sederhana tapi penuh cerita. Tempat dimana orang bisa ngobrol tanpa canggung, ketawa tanpa alasan, dan pulang tanpa rasa berat. Buat kalian yang mungkin merasa rumahnya juga cuma sekedar tempat tinggal, gue cuma mau bilang satu hal, kalian gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang tumbuh dengan cerita yang mirip. Tapi itu bukan berarti masa depan kita juga harus terasa kosong. Kita tetap bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Oke, segitu dulu cerita dari gue. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sampai akhir. Thank you banget buat
buat lu yang udah mau share ceritanya ke gue lewat email gue ya. Gue tunggu cerita selanjutnya nih. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo semuanya, sekarang gue lagi berusaha menatapi hidup sambil kerja di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Sebelum cerita ini mulai, gue mau bilang makasih banget buat kalian yang sudah mau dengerin cerita gue sampai nanti selesai. Mungkin cerita ini terdengar sederhana, tapi buat gue ini cukup menggambarkan bagaimana rasanya tumbuh di rumah yang terasa asing. Gue tinggal bersama ayah, ibu, dan satu adik. Dari luar, keluarga gue kelihatan normal seperti keluarga lain. Kadang, kalau ada acara keluarga atau kumpul tetangga, kami bahkan terlihat akrab. Tapi begitu pintu rumah ditutup, suasananya langsung berubah. Jarang ada obrolan hangat, jarang ada momen makan bareng yang nyantai. Semua orang seperti berjalan di jalurnya masing-masing. Dari kecil gue udah terbiasa mengurus banyak hal sendiri, dan lama-lama gue sadar rumah yang gue tempat ini lebih terasa seperti tempat singgah daripada tempat pulang. Masalah di rumah gue sebenarnya bukan pertengkaran besar, tapi lebih ke hubungan yang terasa renggang. Ayah gue orangnya pendiam banget, pulang kerja biasanya langsung masuk kamar. Ibu juga sibuk dengan pekerjaannya dan sering terlihat lelah. Jadi komunikasi di rumah kami sangat minim. Kadang satu hari bisa lewat tanpa ada percakapan, berarti sama sekali. Waktu gue masih SMA, gue sempat merasa aneh melihat teman-teman gue bisa bercanda santai dengan orang tua mereka. Ada yang cerita soal sekolah, ada yang minta saran tentang masa depan, sementara gue lebih sering menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena gue nggak mau cerita, tapi karena rasanya seperti tidak ada ruang yang benar-benar terbuka untuk itu. Lama-lama gue terbiasa menyelesaikan banyak hal sendirian. Dari situlah gue mulai merasa kalau rumah ini memang hanya tempat tinggal, bukan tempat untuk berbagi cerita. Ketika gue mulai kuliah, gue menemukan dunia yang sedikit berbeda. Di kampus gue punya teman-teman yang seru, yang bisa diajak ngobrol panjang tanpa merasa canggung. Kami sering diskusi, bercanda, bahkan curhat tentang kehidupan masing-masing. Hal-hal kecil seperti itu ternyata membuat gue merasa lebih dihargai sebagai seseorang. Kadang setelah pulang dari nongkrong atau kegiatan kampus, gue baru sadar kalau sepanjang hari gue bisa ketawa dengan bebas. Tapi begitu sampai di rumah, suasananya kembali sunyi. Lampu ruang tengah menyala, tapi hampir tidak ada suara selain televisi. Rasanya seperti masuk ke ruang yang penuh orang-orang tetap terasa kosong. Dari situ gue mulai paham bahwa rumah bukan cuma soal bangunan atau alamat. Rumah seharusnya tempat dimana kita merasa diterima, dan sayangnya perasaan itu jarang gue rasakan di tempat gue sendiri. Walaupun begitu, gue tidak pernah benar-benar menyalahkan orang tua gue. Tahu hidup orang dewasa juga penuh tekanan yang mungkin tidak selalu mereka ceritakan. Mungkin mereka terlalu sibuk memikirkan tanggung jawab sampai lupa bagaimana cara membangun kedekatan. Anjir. Dari pengalaman itu gue justru belajar sesuatu yang cukup penting. Gue belajar bahwa perhatian kecil bisa berarti besar buat seseorang. Betul. Sekarang gue berusaha menjadi orang yang lebih terbuka dan lebih peduli dengan orang-orang sekitar gue. Entah itu teman kerja, teman kuliah, atau bahkan orang yang baru gue kenal. Karena gue tahu rasanya berada di tempat yang terasa sepi walaupun tidak benar-benar sendirian. Gue tidak bisa mengubah masa lalu gue, tapi gue bisa memilih bagaimana gue memperlakukan orang lain di masa depan. Hari ini gue masih tinggal di rumah yang sama, dengan cerita yang kurang lebih juga masih sama. Tapi sekarang gue tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang sepenuhnya menyedihkan. Gue menganggap semua pengalaman itu sebagai bagian dari perjalanan hidup gue. Justru dari situ gue belajar tentang arti kehangatan yang sebenarnya. Gue percaya suatu hari nanti gue bisa membangun rumah versi gue sendiri. Amin. Rumah yang penuh obrolan santai, tawa kecil, dan perhatian sederhana. Tapi masa depan kita tidak harus sama dengan masa lalu kita. Kita masih punya kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan sendiri. Oke, cuy. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Oke, next cerita selanjutnya. Halo semuanya, sekarang lagi kerja sebagai admin di sebuah toko online sambil pelan-pelan belajar mandiri. Sebelum ceritanya dimulai, gue mau bilang makasih banget buat kalian yang sudah mau dengerin cerita gue sampai akhir. Jujur aja, cerita gue mungkin agak terlalu dramatis, tapi buat gue ini cukup menggambarkan bagaimana rasanya tumbuh di keluarga yang terasa jauh, walaupun tinggal satu rumah. Dari luar rumah gue kelihatan biasa aja, tetangga sering lihat kami sebagai keluarga yang tenang. Bahkan kadang terlihat kompak, tapi sebenarnya suasana dalam rumah sering terasa aneh. Bukan karena sering ribut, tapi karena semua orang seperti hidup di dunia masing-masing. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, ibu lebih banyak diam, dan gue sering merasa seperti orang yang hanya kebetulan tinggal di sana. Di situ gue mulai sadar rumah ini lebih terasa seperti tempat tinggal. Sejak gue masih SMA, hubungan di rumah sudah terasa cukup berjarak. Ayah jarang sekali punya waktu untuk benar-benar ngobrol santai. Kalau pulang kerja, biasanya langsung duduk sebentar lalu masuk ke kamar. Ibu juga lebih sering fokus dengan aktivitasnya sendiri. Jadi komunikasi di rumah kami sangat minim. Kadang
sehari bisa lewat tanpa ada percakapan yang berarti. Waktu itu, gue sering merasa bingung harus cerita ke siapa kalau lagi punya masalah. Teman-teman gue sering bilang mereka suka curhat sama orang tuanya, bahkan hal sekecil apapun. Sementara gue lebih sering menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena gue kuat, tapi karena gue sudah terbiasa. Lama-lama gue sadar kalau hubungan keluarga kami memang tidak tidak sedekat yang gue bayangkan. Kami tetap saling peduli, tapi cara kami menunjukkan itu sangat berbeda. Dan itu membuat rumah terasa seperti tempat yang hanya dipakai untuk beristirahat. Ketika gue mulai kerja setelah lulus kuliah, gue mulai menemukan suasana yang berbeda di luar rumah. Di tempat kerja, gue punya temen yang bisa diajak ngobrol santai, bercanda, bahkan saling cerita tentang kehidupannya masing-masing. Hal kecil seperti itu ternyata terasa sangat menyenangkan buat gue. Kadang setelah pulang kerja, gue sengaja duduk sebentar di warung dekat rumah, hanya untuk menikmati suasana yang lebih hidup. Karena ketika gue masuk ke rumah, suasananya kembali sunyi, lampu menyala, televisi kadang hidup, tapi hampir tidak ada percakapan. Saat itu gue mulai benar-benar memahami satu hal, rumah bukan hanya tentang bangunan atau alamat, rumah adalah tempat di mana seseorang merasa diterima dan didengar. Dan sayangnya, perasaan itu jarang gue rasakan di tempat gue sendiri. Sekarang gue masih tinggal di rumah yang sama, tapi cara gue memandang semuanya sudah berbeda. Gue tidak lagi terlalu memikirkan kenapa keluarga gue tidak seperti keluarga lain. Gue lebih fokus membangun kehidupan gue sendiri dengan cara yang lebih positif. Gue percaya suatu hari nanti gue bisa memiliki rumah yang benar-benar terasa hangat. Amin, amin, gue doain ya. Rumah yang bukan hanya tempat tidur dan beristirahat, tapi juga tempat berbagi cerita, tawa, dan perhatian. Buat kalian yang mungkin sedang mendengarkan cerita ini dan merasa relate, gue cuma ingin bilang satu hal. Kalian tidak sendirian. Banyak orang yang tumbuh di rumah yang terasa sepi, tapi itu bukan berarti hidup kita akan selalu seperti itu. Kita tetap punya kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Segitu dulu cerita dari gue. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Oke, cuy, terima kasih nih buat siapapun lu yang sudah men-share cerita relate lu, cerita kehidupan lu ke gue melalui email. Buat siapapun, buat lu juga yang mungkin punya banyak banget cerita, apapun tuh ceritanya ya kan, baik itu cerita sedih, gembira, bahagia, tertawa, dan gak usah gak usah sungkan-sungkan untuk email gue di bawah. Emailnya udah gue cantumin di deskripsi ya. Oke cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. See you next time, peace, enjoy.